Bleggede mulai menjelaskan kalau selama ini ya dia itu tidak ada kabar ya karena dia tuh sedang fokus berobat di tempat orang pintar. Dan Bleggede meminta maaf sama teman karena selama ini sempat meragukan Lia. Sebenarnya ketika mereka ini membahas tentang ritual dan juga kayak ramalan dari orang pintar yang bilang mereka ini tidak berjodoh, ketika itu sebenarnya Bleggede sudah sempat percaya. Karena Bleggede tuh kayak berpikir kenapa kok Lia tidak hamil-hamil juga, sedangkan mereka kan sudah pacaran selama bertahun-tahun. Nah mungkin ketika Bleggede ini sudah ada rasa kayak kok kene kepada si Lia, di sanalah ada celah sehingga black magic yang dikirim oleh si Gek Putu ini berhasil menembus bentengnya si Bleggede, sehingga Bleggede mulai luntur rasa cintanya kepada Lia dan mulai merasa jijik kepada Lia. Sementara saat itu ya Bleggede bilang dia sudah berobat ke tempat orang pintar ini dan sudah mulai berangsur sehat. Dan ketika itu Bleggede menangis meminta maaf kepada Lia. Sementara dia berjanji dia akan menikahi Lia saat Lia sudah sembuh. Sementara karena Lia mendengar penjelasan dari Bleggede ya, yang Bleggede mengaku kalau sempat meragukan Lia, dia pun marah, dia menangis mencaci maki Bleggede. Dia bilang sementara selama berbulan-bulan ini dia terus menghubungi Bleggede, tapi kenapa Bleggede kok menghilang? Dan waktu itu juga Lia bertanya, kenapa kok kamu baru datang sekarang? Setelah sekarang saya sudah mulai sembuh. Di sana dia bercerita apa yang dia alami dan dia juga sudah berobat ke tempat orang pintar. Nah, di sini Bleggede meminta maaf. Jadi ternyata ya orang pintar yang mengobati Lia dan juga mengobati Bleggede, diagnosa mereka tuh hampir sama. Cuma bedanya kalau Lia ini disakiti agar pasangannya meninggalkan Lia, dan kalau Bleggede ini memang diguna-guna oleh seorang wanita agar si wanita ini bisa menikah dengan Bleggede. Nah karena inilah sematonya saat Bleggede itu meminta maaf sambil bersujud di kakinya Lia, Lia pun mulai memaafkan Bleggede dan akhirnya mereka pun kembali rujuk ya pacaran gitu loh semeton. Nah saat itu semetonnya akhirnya Bleggede dengan Lia ini mulai berobat ke tempat orang pintar diantarkan oleh orang tuanya Lia. Dan ketika itu ya saat si Lia ini berobat kembali di tempat orang pintar, dia kan sudah merasa kayak baikan. Tapi anehnya setiap Bleggede ini mengantar si Lia ke tempat orang pintar ini, kok Lia merasa Bleggede seperti menyembunyikan sesuatu. Dan anehnya setelah mereka ini CLBK, kok Lia mulai merasa Bleggede sepertinya mulai berubah. Lia ini ketika bertemu dengan Bleggede kayak merasa asing gitu loh sama teman. Kalau dulu kan Lia tuh merasa kayak ya ini tuh pacar saya, tapi sekarang kok Lia merasa entah kenapa feelingnya tuh bilang kayak ada sesuatu yang berubah dari Bleggede. Entah apa itu, tapi Lia tuh kayak belum tahu apa. Waktu pun berlalu, semeton akhirnya Lia pun bisa sembuh dengan total dari kiriman black magicnya si Gek Putu. Dan Gek Putu pun kayak sudah tidak pernah terdengar lagi sepak terjangnya. Dan saat itu juga semetonnya Asungkare, si Lia pun mulai berobat ke dokter, dan Asungkare juga dia sudah bisa berjalan dengan normal. Nah ketika itu Bleggede pun mulai mengajak Lia untuk menikah dan Lia sangat bahagia. Bleggede bilang menurut orang tuanya 1 bulan lagi adalah dua yang sangat bagus, dan karena itulah Bleggede mulai pindah dari kampung tinggal di rumahnya Lia yang ada di kota Denpasar. Dan otomatis mereka pun sangat sering melakukan hubungan suami istri. Ketika itu Lia berharap semeton siapa tahu setelah mereka tinggal satu atap bersama dan juga lebih rajin melakukan hubungan suami istri, Lia bisa cepat hamil dan Asungkare bisa memberikan cucu laki-laki untuk kedua orang tuanya si Bleggede. Tapi anehnya setelah Bleggede tinggal di rumahnya Lia, Lia merasakan ada perubahan yang sangat drastis. Rumahnya yang tadinya terasa ya rumahnya dia gitu loh, tapi kok Lia merasa takut setiap ke kamar mandi sendirian, setiap ke toilet sendirian, yang padahal itu rumahnya sendiri semeton. Dan anehnya ya setiap Lia ini melakukan hubungan suami istri dengan si Bleggede, Lia selalu merasa ketika Bleggede berada di atas. Dan mengertilah posisi ini, tolong mengerti dan tidak perlu dijelaskan dong. Oke? Lia merasa ya saat badannya ini ditindih oleh Bleggede, badannya Bleggede ini terasa sangat dingin. Dan anehnya belum berapa menit mereka melakukan hubungan suami istri, badannya Bleggede akan mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Dan ketika itu si Lia juga merasa kok staminanya Bleggede ini benar-benar ndok gitu loh sementara tidak sampai 5 menit Bleggede sudah akan keluar. Dan Lia tuh merasa kok sekarang Bleggede kayak gini, yang tadinya tuh kalau sebelum-sebelumnya sebenarnya Bleggede ini bisa sampai 1 jam gitu loh, sekarang cuma 5 menit. Nah
Di sini pun dia bertanya, kenapa kok sekarang kamu begini? Dia bilang, iya loh, semenjak saya mulai sembuh dari black magicnya si Gek Putu, saya tuh kayak gini. Mungkin ini adalah efek samping dari black magicnya Gek Putu. Dan Brigade meminta kepada Lia untuk bersabar, siapa tahu ke depannya Brigade bisa sembuh total dan bisa mempertahankan durasinya yang sampai 1 jam. Boom. Nah, tapi tidak sampai di sana semeton ya. Setiap mereka ini melakukan hubungan suami istri kan badannya Brigade ini kayak terasa dingin sekali dan akan mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Dan anehnya semeton, Brigade ini ya ketika kontrol ke dokter, dokternya bilang Brigade 90% kemungkinan tidak akan bisa punya keturunan karena spermanya Brigade ini dinyatakan terlalu encer. Boom. Kok gini? Nah, ketika itu semeton, Brigade terlihat sangat terpukul dan menangis selama berhari-hari. Gek Putu juga kaget, kenapa kok Brigade bisa seperti itu. Sampai suatu hari ya, ini tuh sekitar 1 minggu sebelum hari mereka menikah, Brigade dengan Gek Putu pun pulang kampung dan Gek Putu tidur di rumahnya Brigade. Ketika itu sebetulnya calon mertuanya Lia sudah memperlakukan Lia dengan sangat baik. Dan selama Lia tidur di rumah mertuanya, si Lia ini merasa sangat bahagia. Sampai suatu hari, Lia ini kan tidur duluan dan Brigade pun masih berbincang dengan kedua orang tuanya di Balai Dauh. Dan waktu itu lokasi kamarnya Brigade ini mungkin sekitar 10 meter dari Balai Dauh ini. Nah, saat si Lia ini sudah masuk ke kamar, kok dia tuh merasa Brigade tidak datang juga. Saat itu jam menunjukkan sekitar jam 2 dini hari. Lia pun terbangun karena dia melihat Brigade tidak ada di sana. Si Lia pun keluar kamar dan mencari Brigade, tapi Brigade tidak ada di posisi pertama ketika Lia ini meninggalkan Brigade dengan orang tuanya. Dan ketika itu kok Lia mendengar ada suara bisik-bisik. Nah, Lia pun memutuskan untuk mencari arah suara ini. Dan ketika itu Lia melihat ya Brigade dengan 2 adik perempuannya yang sudah menikah dengan kedua orang tuanya sedang duduk di sebuah ruangan. Sepertinya ruangan ini adalah ruangan keluarga yang ada di rumahnya Brigade. Dan ketika itu kenten kaden unduke. Lia sebenarnya tuh ingin sekali masuk ke tengah-tengah mereka, tapi Lia tuh kayak merasa segan sehingga Lia ini kayak berputar badan. Dia itu berencana ingin masuk ke kamarnya Brigade dan melanjutkan tidur. Tapi ketika Lia baru memutar badannya, dia melihat ada anak kecil yang sedang berdiri di ujung lorong. Dan karena ini Lia pun merasa takut. Akhirnya Lia memutuskan untuk berdiri di depan ruangan tempatnya Brigade dengan keluarganya sedang berdiskusi. Dan Lia pun berjongkok sambil menutup mata. Di sana dia tuh kayak takut semeton. Kalau dia kembali ke kamar, dia takut dengan si penampakan anak kecil ini. Tapi kalau dia ada di sana, dia takut nanti kayak dibilang menguping gitu loh. Nah, saat si Lia ini dalam keadaan takut berjongkok di depan ruangan ini, dia mendengar keluarganya Brigade bilang, kamu dinyatakan tidak bisa punya anak oleh dokter, kok bisa? Nah, Brigade pun menjelaskan, dokter bilang spermanya ini encer sehingga harus melakukan kayak prosedur kene gitu. Nah, di sana sementara adik perempuan keduanya si Brigade keceplosan bilang, bukannya Beli sudah bisa menghamili Gek Putu, tapi kenapa kok sekarang baru terlihat seperti ini? Boom! Kok kene? Lia yang mendengar adik iparnya berkata kalau Brigade pernah menghamili Gek Putu kayak, kok kene? Hah? Kok Gek Putu? Dalam posisi yang masih jongkok, Lia mendengar adik-adiknya si Brigade mengungkit Gek Putu yang kemarin dihamili oleh Brigade. Dan ternyata kehamilannya Gek Putu ini sudah digugurkan oleh Brigade dan juga Gek Putu karena Gek Putu ketahuan mendapatkan Brigade dengan cara mengguna-guna Brigade agar bisa berpisah dengan si Lia. Nah, semeton, di sini Lia benar-benar tidak habis pikir. Ternyata dari percakapan yang Lia dengar dulu ketika si Lia ada masalah dengan Brigade ternyata sudah berselingkuh dengan Gek Putu sampai menghamili Gek Putu, yang sebenarnya ya Brigade ini sudah disuruh menikah oleh kedua orang tuanya dengan si Gek Putu. Tapi
Karena Beli Gede ini keburu sakit dan Beli Gede itu diam-diam berobat ke tempat orang pintar dengan orang tuanya tanpa sepengetahuannya Gek Putu. Di sanalah ketara kalau sebenarnya yang mengguna-guna Beli Gede adalah Gek Putu. Dan akhirnya Beli Gede dengan Gek Putu pun bertengkar hebat sampai-sampai ya, tanpa sengaja juga ya, si Gek Putu terjatuh dan dia pun keguguran karena kehamilannya itu baru sekitar 1,5 bulan. Boom. Kok gini? Jadi kemungkinan sementara suara tangisan anak kecil yang sering didengar oleh si Lia ketika melakukan hubungan suami istri dengan Beli Gede adalah roh dari anaknya Beli Gede. Dan ketika itu Lia langsung berdiri dan berlari masuk ke ruangan tersebut. Dia menangis dan bertanya, apakah benar kini gitu. Mih semetok. Di sana Beli Gede tidak bisa berkata-kata dan dia pun meminta maaf dan mengakui semuanya. Di malam itu Lia langsung mengambil tas, kemudian mengambil mobilnya Beli Gede, kemudian pulang ke rumah orang tuanya. Karena kebetulan rumah orang tuanya Lia dengan si Beli Gede ini cuma beda banjar. Sampai di rumah orang tuanya Lia menangis dan menceritakan apa yang dia dengar barusan. Ternyata kalau seumpamanya si Lia tidak mendengar perbincangan Beli Gede dengan adiknya, ya dia tidak tahu kalau dulu pernah dihianati oleh Beli Gede. Bahkan sampai membuat si Gek Putu hamil semeton. Akhirnya karena ini semetonnya, karena dia merasa tidak terima, dia pun meminta putus dari Beli Gede, tapi Beli Gede tidak mau. Pokoknya Beli Gede meminta maaf. Dia tuh beralasan dulu dia cuma hilap dan juga ya mungkin karena jampe-jampenya si Gek Putu inilah yang membuat si Beli Gede sampai bisa menghamili Gek Putu. Tapi semeton ya, di sana orang tuanya Lia memberitahu Lia, jangan sampai kamu mengambil keputusan karena kamu tai kepolo dan kamu akan menyesali ini di kemudian hari. Setelah si Lia ini mendengar nasihat dari kedua orang tuanya, Lia pun berpikir, apa yang harus dia lakukan semeton? Kok bisa-bisanya saat si Lia ada masalah dengan si Beli Gede malah tidur dengan Gek Putu sampai membuat Gek Putu hamil. Nah, karena inilah sebetulnya si Lia ini kayak mulai melukat dan juga kayak membeli banten di grill untuk meneguhkan hatinya. Dan dia tuh kayak berdoa kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Akhirnya setelah si Lia ini melukat dan juga kayak dibuatkan banten pengentek bayi oleh orang tuanya, Lia pun mulai mau membuka hatinya dan juga memaafkan Beli Gede. Tapi dengan catatan Beli Gede tidak boleh lagi menyembunyikan apapun itu dari Lia. Dan setelah mereka ini saling bermaaf-maafan ya, Beli Gede pun jujur semeton kalau ternyata saat Beli Gede ini berhubungan badan dengan si Gek Putu ya, sebenarnya Beli Gede ini tidak ada rasa suka, tapi karena dia tuh kayak ada masalah dengan Gek Putu, yang Gek Putu selalu malah marah, ya Gek Putu juga kayak selalu saja mendesak Beli Gede untuk menjelaskan kemana dia. Dan juga karena si Lia ini terlalu overprotective ketika mereka ada masalah, itulah yang membuat si Beli Gede ini mulai jatuh hati kepada si Gek Putu. Dan Beli Gede juga tidak tahu, ternyata diam-diam si Gek Putu berusaha hamil dari Beli Gede dan sudah putus dari pacarnya. Nah semeton, sebenarnya ya ketika Lia mendengar penjelasan ini dari Beli Gede, dia tuh kayak kok gini. Tapi ya karena Lia ini terlalu mencintai Beli Gede, akhirnya Beli Gede pun dimaafkan. Dan sebelum si Lia ini menikah ya, Beli Gede dengan Lia membuatkan banten untuk menek kedon bingin untuk anak yang sudah digugurkan, atau lebih tepatnya tanpa sengaja sudah keguguran, yang dipunyai oleh Beli Gede dan juga Gek Putu. Dan ketika si Beli Gede ini bertanya kepada orang pintar, ternyata anak yang diulungkan atau yang tanpa sengaja ulung ini laki-laki semeton. Si anak ini bilang yang mengganggu si Lia adalah anaknya Beli Gede ini, karena dia tidak terima. Kok bisa-bisanya Beli Gede ingin membuat anak baru dan bahagia dengan wanita lain, sedangkan anaknya ini dikutang-kutang. Jadi ternyata semua teror yang dirasakan oleh si Lia selama ini ya yang dilakukan oleh si anaknya si Beli Gede ini. Dan kemungkinan kalau dia tidak tahu dan mendengar tanpa sengaja ya pembahasan dari calon iparnya, mungkin dia selamanya tidak akan bisa punya anak ya, karena anaknya Beli Gede ini tidak mengizinkan Beli Gede punya anak dengan Lia karena dia dikutang-kutang. Nah, karena inilah sebetulnya Beli Gede pun meminta maaf karena dulu dia pernah tanpa sengaja mengulungkan anaknya dengan Gek Putu. Dan setelah
anaknya si Beli Gede ini dibuatkan banten menek ke daun dingin, Lia pun menikah dengan Beli Gede. 2 tahun setelah Lia ini menikah, dia punya anak laki-laki, dan sekarang Lia sudah punya 2 anak teman-teman. Yang pertama cowok dan yang kedua cewek. Dan sebenarnya menurut Lia ya, sampai detik ini dia belum bisa melupakan pengkhianatannya Beli Gede. Dia tuh tidak menyangka kok kene, dan ternyata kemungkinan besar orang pintar yang meramal kalau Lia dengan Beli Gede ini tidak berjodoh ya mungkin saja memang suruhan dari si Gek Putu agar Beli Gede ini makin meragukan si Lia. Dan memang saat-saat itu kan Beli Gede dengan si Gek Putu ini sudah mulai ada rasa dan mulai berselingkuh sampai akhirnya Gek Putu hamidun. Boom. Seperti di cerita-cerita Pinang Mekeber bukan? Jujur Li, menurut saya di sini Gek Putu benar-benar wanita yang kok manipulatif sekali teman-temannya. Kok bisa-bisanya dia tuh kayak ya seperti mau membantu si Lia dengan Beli Gede, tapi ternyata dia tuh kayak suka dengan Beli Gede gitu loh. Dan untuk si Lia, dia ini benar-benar wanita yang sangat luar biasa karena bisa memaafkan Beli Gede dan bisa langgeng sampai sekarang. Nah teman-teman, inilah cerita dari Lia tentang lika-liku sampai dia tuh bisa menikah dengan lelaki yang dia cintai dan berbesar hati mau memaafkan Beli Gede. Sebelumnya untuk Lia, suksema banget karena sudah mau menceritakan ini semua, karena saya yakin pasti sangat tidak mudah mengingat masa lalu yang benar-benar boom kok kini. Dan suksema, semoga kedepannya Lia dengan keluarga bisa lebih bahagia dan tetap awet sampai maut memisahkan. Untuk semua tahunku, kalau kalian jadi Lia, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan memaafkan Beli Gede atau kalian akan meninggalkan Beli Gede atau bagaimana? Coba berkomentar. Dan menurut Semetong, siapa di sini yang salah? Apakah Lia yang salah karena terlalu overthinking? Atau Beli Gede yang salah karena tergoda dari Gek Putu? Atau Gek Putu yang salah? Atau bagaimana? Coba kalian berkomentar. Karena menurut Lia, dia akan membaca semua komentar dari kalian. Sukses semua untuk semua tontonku yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah!